Mau semangat? Saya minta ulang. Strum ada, tapi mic tidak mau nyala. Itu namanya masih kurang kompak yang tanah doang. Strum ada, kipas angin tidak memutar, kipasnya strum ada, lampu tidak mau nyala, lampunya ngaku beriman, tapi tidak mau sujud. Itu namanya bukan saya yang ngomong. Ngaku beriman, rumah dekat masjid bagus, tidak mau menghidupkan sholat berjamaah di masjid. Itu namanya Nah, udah jelas nih Pak. Maaf, yuk ikat tempat kita ini Pak. Yang roslet kita benerin dulu. Supaya apa? Supaya tempat kita ini jangan sampai kebakaran karena ada yang roslet. Setuju? Lalu apa yang bisa kita contoh dari baginda Nabi Syauki? Pertama dan paling utama, baginda Nabi mengajarkan kembali nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, kalau kita mau jujur Bapak Ibu sekalian, ini kan apalagi sekarang ini di musim pandemi ini Pak, kita ini Pak baru ingat lagi sama Allah di saat kita ini lagi punya masalah. Ketika kepala kita terbentur tembok, kita punya masalah, yo Allah, sholat datang ke masjid, sama ulama duduk bareng. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu selesai saja lolos dari lubang jarum, jalan ke masjid lupa lagi. Kita baru ingat sama Allah di saat kita sudah punya masalah. Kita lupa syahadat mengajarkan kepada kita tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Pada hakikatnya kita nggak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita nggak boleh memohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Dan kita pantang menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Imannya mantap, tauhidnya hebat. Pantas ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh para sahabat, wahai Imam, ya apa sih yang menyebabkan doa-doa kita ini sampai sekarang belum didengar sama Allah? Atau kalaupun didengar datangnya itu agak-agak telat? Padahal kalau untuk sholat kami sholat, untuk sedekah ya sekecilnya 2.000 kita titipin di masjid. Sama yatim pun walaupun di bulan Muharram kita ikut santunan yatim. Sama Al-Quran pun walaupun cuma surat Yasin kami baca setiap malam Jumat. Begitu banyak perbuatan baik yang kami lakukan. Tapi kenapa sampai sekarang ini doa kami belum didengar sama Allah? Bukankah Imam Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya aku kabulkan permohonanmu. Tapi kenapa sampai sekarang ini doa kami belum didengar sama Allah? Atau paling tidak doa kami ini selalu telat datangnya Imam? Beliau tersenyum, beliau berkata, Imam Hasan Al-Basri berkata, saudara-saudara sekalian, ya Imam, apakah kita tahu yang menyebabkan doa kita sampai sekarang belum didengar sama Allah? Padahal kita sholat. Sampai sekarang permintaan kita belum dijawab sama Allah, padahal kita sedekah. Permohonan kita sampai sekarang belum dikabul sama Allah, padahal kita satunya anak yatim. Tapi tahukah kita kenapa sampai sekarang doa kita itu raja telat berada batasnya sama Allah? Tidak tahu Imam, makanya saya tanya. Yang menyebabkan doa kita sampai sekarang belum didengar sama Allah itu dikarenakan hati kita ini mati, kata beliau. Dari hati yang mati, bagaimana strum doa itu bisa sampai ke hadirat Allah Azza wa Jalla? Apa Imam yang menyebabkan hati kita mati? Dalam konteks ini yang saya mau sampaikan adalah araftumullah wa
Ayo kita berpikir sebentar saja, kita berpikir. Saya yakin 1000% sebagai orang tua, Pak, kita di sini bukan hanya kenal kok sama Allah. Yakin 1000%, bukan hanya kenal, tapi bukankah kita mengajarkan juga kepada anak cucu kita? Betul? Nah, ya Pak, siapa yang menciptakan matahari, bulan dan bintang? Allah. Siapa yang menciptakan lautan, gunung-gunung dan hutan belantara? Allah. Siapa yang menciptakan manusia, malaikat dan hewan? Allah. Sholat atau enggak? Ya sudah, tanya saja sama diri kita, benar enggak kita dalam melakukan sholat? Kita terlalu kenal sama Allah, Pak, tapi hanya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati sampai permohonan kita belum dijawab sama Allah. Dan itu tidak apa-apa, masih bagus walaupun sholat di akhir waktu. Kenapa? Memang kita manusia ini, saya bilang tadi, sosok yang komplit dan kompleks. Dulu ketika saya masih pesantren, diajarkan sama guru saya, Hadratus Syekh Muhammad Iskandar. Beliau mengajarkan kepada kami para santri itu, Pak, bahwa yang namanya iman ada 4 tingkatan iman. Iman ada 4 tingkat. Pertama ada al-imanu yazidu wa la yanqusu. Ada iman yang selalu naik, tidak pernah turun. Mantap imannya ini. Ini siapa nih? Ini imannya para anbiya, para nabi. Jadi para nabi, Bapak Ibu sekalian, semakin diuji semakin mantap imannya. Semakin digojlok semakin besar cintanya sama Allah, semakin besar keyakinannya sama Allah. Belum pernah, Pak, saya baca sejarah Nabi mengundurkan diri. Kalau kecil banyak, Nabi tidak ada Nabi mengundur diri. Ayo kita lihat, ada Nabi yang bahkan ada Nabi yang sampai dibunuh sendiri sama umatnya. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika awal-awal perjuangan, Pak, baginda Nabi itu dilarang dakwah oleh pamannya tercinta. Bayangkan, pamannya tercinta melarang baginda Nabi untuk meneruskan berdakwah. Bahkan iming-iming yang ditawar itu bukan main-main, Pak. Baginda Rasul ditawarkan 3 tak saat itu: harta, tahta, wanita. Ditawarkan 3 buah tak. Apa jawaban baginda Rasul? Wahai paman tercinta, bahkan apabila kamu sanggup menaruh matahari di tangan kanan, rembulan di tangan kiriku, hancur luluh jasad dibuat kanannya, niscaya tidak akan selangkah kaki pun mundur untuk menegakkan agama Allah di dunia ini. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang imannya para anbiya itu mantap, Pak, selalu naik, tidak pernah turun. Lalu yang kedua diajarkan ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Ada iman yang tidak naik tapi juga tidak turun, stabil imannya nih. Luar biasa, Pak. Naik tidak, turun tidak, stabil imannya. Ini iman siapa ini? Ini imannya para malakut, para malaikat, bukan kita, Pak, bukan. Ini imannya malaikat. Jadi Bapak Ibu, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak akan dapat pahala. Malaikat nggak pernah salah, ya jangan heran. Kenapa? Ya memang sudah tugasnya. Betul. Kan ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya untuk sujud. Sujud saja mereka tidak bangun-bangun. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah ditugaskan untuk zikir, Bu. Zikir saja tidak berhenti-berhenti. Malaikat
ditugaskan sama Allah untuk memberikan rezeki kepada makhluk yang ada di dunia ini. Ya sudah dikasih aja itu rezeki, Pak. Mau dia dari manusia, mau dia dari hewan, mau dia orang Islam, bahkan mau dia kafir sekalipun, ketika Allah mintakan kasih rezeki, dikasih saja itu rezeki sama malaikat rahmat. Belum pernah saya baca sejarah malaikat rahmat minta tambahan anggaran lagi. Enggak ada. Malaikat Israel ditugaskan untuk mencabut ruh makhluk yang ada di dunia ini. Dia sudah dicabutin aja itu. Mau dia dari hewan, mau dia dari tumbuhan, bahkan dia dari manusia. Kalau memang sudah waktunya untuk pulang kepada Allah, dicabutin saja itu. Enggak pernah malaikat Israel iseng datang ke rumah kita terus tarik, taruh lagi. Besok datang tarik lagi dikit, taruh lagi. Enggak pernah malaikat Israel itu. Benar? Malaikat Jibril alaihissalam ditugaskan sama Allah untuk memberikan wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah dikasih saja itu wahyu. Belum pernah ada sejarahnya malaikat Jibril ngumpetin ayat sama Nabi Muhammad. Ini ayat cakep nih, jangan dikasih ke Nabi Muhammad, saya pakai aja sendiri. Enggak. Kok bisa seperti imannya malaikat stabil? Nah, ini masalahnya. Malaikat imannya bisa stabil, Pak, karena malaikat hanya diberikan akal tapi tidak dikasih nafsu. Jadi kalau malaikat selalu berbuat salah, selalu berbuat baik, mereka tidak dapat pahala. Malaikat yang pernah salah, jangan heran. Tuh, yang kedua. Yang ketiga ada al-imanu ya la yazidu wa yanqusu. Ada iman yang tidak pernah naik, bahkan cenderung selalu turun. Ini iman siapa ini? Ini imannya para hayawan, para hewan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau hewan berbuat salah, tidak perlulah kita marah-marahin. Benar saya percaya. Kita pulang kerja capek, ngos-ngosan, perut lapar, nyampe dapur melihat ayam tinggal satu-satunya, Pak. Kita ambil nasi dari mejiker, balik ke meja dapur, ayam digondol sama kucing. Jangan pakai dimarah-marahin itu kucing, Pak. Kenapa? Kucing. Kambing kalau lagi datang laparnya nggak perlu nyari ketua DKM kita terus bertanya, Ustaz ini lembut halal apa haram ya? Nggak perlu. Kenapa? Yang kambing. Kok bisa kambing cenderung melakukan perbuatan salah sawi? Imannya selalu turun hewan itu. Karena hewan, Pak, hanya diberikan nafsu tapi tidak dikasih akal. Jadi kalau hewan selalu berbuat salah, tidak perlulah kita marah-marahin, ya Bu ya, Bu. Jadi kalau hewan selalu berbuat salah, tidak perlu kita marah-marahin. Setuju? Itu yang ketiga. Yang keempat terakhir diajarkan sama guru saya apa? Ada al-imanu yazidu wa yanqusu. Ada iman yang kadang naik, kadang turun. Ini iman siapa ini, Pak? Ini iman kebanyakan orang Loksmawi. Kebanyakan kita di Pak Imam, Pak. Ayo jujur. Ini mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Iman kita ini, Pak, masih tergantung dengan siapa kita berteman. Itu iman kita tuh masih tergantung dengan siapa kita berteman. Kalau kita lagi berteman sama Tongko, saya yakin cacat iman orang sini, Pak. Peci tidak copot-copot, sarung nggak ganti-ganti, sholat gua hadir bareng sama Tongko. Kenapa? Lagi dekat sama Tongko. Tapi begitu keluar aja, ada temannya lagi pada main judi togel, ikut aja nongkrong. Tuh kita cuma iman kita masih tergantung iman dengan siapa kita berteman. Tapi kalau kata orang tua saya bilang tadi, wajar iman kita di manusia naik
Kenapa? Karena manusia ini diberikan akal tapi juga dikasih nafsu. Selain dikasih akal, Allah kasih kita manusia nafsu. Makanya setiap saat Pak dalam diri kita pasti setiap saat bertengkar. Akal nafsu, iya tidak, halal haram, hak batil. Setiap saat diri kita bertengkar dua hal tersebut. Ketika akal kita di sini lagi menangkap, ya Allah, jadilah kita orang Aceh, malaikat yang berpotongkan manusia, Pak. Tapi kalau lagi rendah iman kita, maaf, jauh lebih hina daripada hewan. Loh, kok begitu Sogi? Kita kalau lagi rendahnya iman itu lebih hina dari hewan. Nek, saya kasih tahu. Maaf sebelumnya maaf. Sepuas-puasnya sapi, Pak. Sapi kita puas, tapi sepuas-puasnya seekor sapi, makanannya tetap rumput. Betul. Kalau kita manusia sudah puas, jangan cuma rumput, bansos betul. Manusia kalau sudah puas. Makanya tahun 2009-2010 ketika orang tua saya terakhir itu di Melabu, beliau pernah bilang begini, bahwa saya yakin Bapak Ibu juga masih ingat lewat rekaman beliau. Karena iman kita naik turun, kata orang tua saya almarhumah, maka beliau mengategorikan muslim di Aceh ini ada 3 jenis muslim. Muslim ada 3 kata beliau. Ada muslim beneran, ada muslim musiman, ada muslim musimin. Ada 3 jenis muslim. Muslim beneran, muslim musiman, muslim musimin. Muslim musimin itu muslim yang bikin pusing, Pak. Bedanya di mana, Sogi? Sangat beda, Pak. Muslim beneran, yang insya kita hadir di masjid tercinta ini. Saya yakin semua yang hadir muslim beneran ini. Amin. Kalau muslim musiman bagaimana, Sogi? Ya lihat musimnya, Pak. Waktunya Rabiul Awal ikut Maulid, waktunya Muharram ikut santunan yatim, entar Ramadan ikut puasa. Tapi ketika nyepi ikut matiin lampu rumah. Desember Natal ikut pakai topi Santa. Tergantung aja musimnya. Makanya muslim-musiman kalau boleh dikategorikan itu ibarat tumbuhan namanya toge. Tahu toge, Pak? Apa di sini toge? Sama ya? Toge itu, Pak, tumbuhan yang dimana saja mau ikut campur urusan, Pak. Benar-benar di ketoprak ada, di mie Aceh ikut, di bakso nyemplung, sampai di gorengan pun nongol toge. Makanya yang namanya toge, Bapak lihat nggak ada yang lurus, Pak, bengkok semua. Benar kan? Apa maksud saya? Nah, jangan sampai kita muslim di sini, Pak, mentalnya seperti toge. Bagaimana muslim mental toge, Sogi? Coba tengok sejarah ini. Dengan dalih pluralisme, akhirnya kita sering terjebak pada pluralisme yang dangkal, Pak. Membenarkan semua agama itu pluralisme dangkal. Sogi, semua agama itu baik, Sogi. Semua agama itu benar, Sogi. Jadi tidak perlu kita fanatik terhadap satu agama. Ini bahaya, Pak. Ini bahaya. Kok bisa bahaya, Sogi? Kalau dibilang semua agama mengajarkan kebaikan, saya setuju, Pak. Tapi kalau Bapak bilang semua agama benar, nanti dulu, Pak. Semua agama benar, koma, jangan titik. Semua agama benar, koma, bagi pemeluknya masing-masing, baru titik. Kenapa? Saya khawatir, Pak, akhir-akhir ini sudah ada, Pak, Islam yang ke Kristen-Kristenan, Kristen yang ke Buddha-Buddhaan, Buddha yang ke Hindu-Hinduan. Dengan dalih toleransi terjebak pada gerakan yang intoleran. Toleransi itu bukan
Apa mau itu yang kita sebut toleransi? Ayo didik anak-anak kita, terutama anak-anak kita, bahwa Allah tidak akan menghapus Islam dari Aceh, pasti Pak. Dari dunia ini pasti. Allah tidak akan menghilangkan Islam dari dunia, pasti Pak. Tapi maaf Bapak Ibu, maaf, tidak ada satupun janji Allah, tidak ada satupun jaminan dari baginda Rasulullah Islam masih akan ada di Luksomoy tercinta kita ini kalau generasi mudanya sudah mulai jadi generasi muda yang musiman. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, muslim muslimat. Yang ketiga, muslim muslimin. Bagaimana muslim muslimin? Ngaku Islam, KTP Islam. Sebagai anak mungkin orang tua bisa setiap tahun pergi ke tanah suci. Tapi maaf Bapak Ibu, maaf, ketika kita tahu agama Allah lagi dihina, ketika kita paham baginda Nabi lagi dilecehkan, dan kita pun semua sekarang mengerti bahwa ulama-ulama kita lagi dicari-cari kesalahannya, kita nyaris tidak bisa membela sedikit pun ini muslim muslimin atau muslim yang bikin muslim. Mereka punya dalih, Saudi, Islam itu agamanya Allah, tidak perlu dibela, Islam sudah masuk menang. Nabi Muhammad seorang manusia biasa, tidak perlulah sosok Nabi Muhammad kita kultus sekali. Ulama tidak ada yang masuk cuma Rasulullah. Nih dalih mereka para liberalis. Bahwa Islam agama Allah saya setuju. Bahwa Rasulullah seorang manusia biasa, bahkan baginda Nabi diperintahkan dalam Al-Quran, Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, bahwa engkau manusia sama kayak mereka. Rasulullah sendiri diperintahkan. Ulama nggak ada yang masuk, iya, yang masuk memang Rasulullah. Tapi kan kita ngaji ada sebuah hadis baginda Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi ketika Rasulullah tidak ada di tengah-tengah kita, maka guru-guru kita inilah pengganti Rasulullah. Bukankah sebuah makalah mengajarkan laula rabbi ma araftu rabbi? Kalau saja tidak ada guru-guru kita ini, maka niscaya Ilmu semua ini tidak akan kenal siapa Tuhan kita sesungguhnya. Pertanyaan saya, di mana keimanan kita? Yang ketika nanti Pak di yaumil mahsyar, masing-masing kita ini akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah, Qadi Rabbul Jahim. Yang saat itu sudah tertera seperti yang termaktub dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki bersaksi atas apa-apa yang sudah kita lakukan di permukaan bumi Allah ini. Di mana keimanan kita sesungguhnya ketika nanti Allah akan memintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Qadi Rabbul Jalil. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya selalu bilang, hidup ini akan sia-sia kalau kita tidak sadar tentang dua hal. Hidup kita akan mubazir Pak di Sumawa ini kalau kita lupa dua hal ini. Apa? Ridho Allah dan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak ya. Bu, betapapun ibu punya harta 2 miliar, tapi kalau Allah tidak ridho, tidak akan enak rasanya itu harta. Ya kan? Bedanya di mana Soki? Tahunya dari mana kalau Allah tidak ridho dengan harta kita? Suami istri bertengkar terus, anak jalan kemana-mana, di rumah tidak ada lagi yang menghidupkan ibadah sunnah, di rumah tidak ada lagi yang membaca Al-Quran. Itu bukti bahwa Allah tidak ridho dengan harta kita. Tapi walaupun kita di sini hanya megang uang 6 miliar, tapi kalau Allah ridho enak rasanya. Iya kan? 2 miliar Allah tidak ridho, 6 miliar Allah ridho.
pilih mana? Lah yang pilih ya susah benar mengayal pokoknya. Nah, dalam rangka menggapai ridho Allah, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu, suka atau tidak suka Al-Quran ini kalamullah. Ya, kita bumikan lagi Al-Quran di tempat kita, Pak. Berharap ini dengan membumikan Al-Quran kembali, lebih banyak lagi para hufaz-hufaz yang ada di tempat kita. Ini sekarang ini hati-hati. Saya bilang tadi, dalam hal beragama juga kita ini sekarang sudah mulai dipecah belah. Jadi hati-hati dalam menggapai ridho Allah ini. Ayo kita wakaf Al-Quran. Saya diajarkan sama guru saya Ali Baswedan. Beliau pernah berkata, ya guru, kamu itu kalau mau berbicara sama Allah, baca Al-Quran. Tapi kalau kamu ingin berbincang-bincang dan Allah juga ngobrol sama kamu, sholat yang benar. Kalau baca Al-Quran kita cuma satu arah. Bahasa seorang sekarang bilang adik-adik saya itu curhat sama Allah, itu baca Al-Quran. Tapi kalau kita mau Allah berbicara sama kita, sholat yang benar. Dalam sholat itu Allah langsung berbicara kepada kita. Ketika kita baca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah berseru di arsy, penghuni langit, saksikan dengan zatku bahwa makhluk hamba itu lagi beribadah kepadaku. Sampai ketika kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berseru kembali pada saat itu, makhlukku, hambaku, manusiaku, kesayanganku, apa yang kau minta sekarang ini? Sungguh aku malu kalau sampai tidak mengabulkan permintaanmu. Betapa Allah sedang berbicara kepada kita di saat kita sholat berjamaah. Tapi kalau kita mau berbicara sama Allah, gunakan itu yang namanya Al-Quran. Nah, dalam rangka wakaf Al-Quran ini nanti akan dijelaskan oleh saya punya saudara Ustaz Asrul. Silakan Ustaz. Saya izin istirahat dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hamdulillahi wa ta'ala qawli. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Al-Mukarram, ayahanda kita, tuan guru kita yang sudah memberikan kajian pada pagi hari yang berbahagia ini, yaitu Kiai Haji Muhammad Syarif MZ. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini mampu kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian akan memuliakan para imam wajib, para tengku, pengurus DKM masjid, pengurus pemuda, gerakan pemuda subuh yang ada di sekitar masjid kita ini, ayahanda dan ibunda yang berhadir pada kesempatan kali yang berbahagia ini. Baik ayahanda dan ibunda, di sini izinkan saya memperkenalkan kepada ayahanda dan ibunda tentang yayasan kita ini yang bernama KPB atau sering disebut dengan Kita Peduli Berbagi. Yayasan KPB ini berkantor di Kota Pekanbaru, tepatnya di depan kampus Universitas Kario. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan izin dari pemerintahan. Kemudian ayahanda dan ibundaku, yayasan kita ini bergerak, moto kita yaitu One Home One Al-Quran, satu rumah satu Al-Quran. Kenapa ayahanda dan ibundaku kami memilih moto ini? Karena alhamdulillah ayahanda dan ibundaku kita sudah melakukan survei, turun lokasi ke lapangan, baik itu satu desa ke desa yang lainnya, dari satu wilayah ke wilayah
khususnya desa-desa terpencil ayahanda dan ibundaku. Ternyata masih banyak sekali ayahanda dan ibundaku, ada saudara-saudara kita yang mereka itu gemar membaca Al-Quran. Ada saudara-saudara kita yang mereka itu cinta akan Al-Quran. Bahkan ayahanda dan ibundaku, ada saudara-saudara kita yang mereka itu ingin menghafaz Al-Quran, tapi Allah memberikan kepada mereka nikmat rezeki yang lapang memiliki Al-Quran yang baik dan layak untuk diberikan ayahanda dan ibundaku. Maka ini adalah kerisauan bagi kami ayahanda dan ibundaku. Ini adalah pemikiran bagi kami. Biasa kita perlu berbagi ini bagaimana mereka-mereka yang cinta akan Al-Quran ini, mereka memiliki Al-Quran yang baik tersebut. Bagaimana mereka-mereka ini yang ingin meraih apa yang dikatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah kamu yang belajar Al-Quran dan kamu yang mengamalkan Al-Quran ini. Ini adalah PR bagi kita semua ayahanda dan ibundaku, bagaimana mereka mampu memiliki Al-Quran ini ayahanda dan ibundaku. Karena itu ayahanda dan ibundaku, sesuai yang dikatakan oleh Tuhan Guru kami, bahwasanya guru kita menyampaikan bahwa betapa pentingnya Al-Quran ini. Bukan maksud kami menggurui kepada ayahanda dan ibunda. Kami percaya ayahanda dan ibunda mengetahui bagaimana manfaat Al-Quran ini. Maka dari itu, di sini kami ingin mengajar kepada ayahanda dan ibunda, sama-sama kita membantu mereka, sama-sama kita memberikan Al-Quran kepada mereka melalui jalur wakaf ini ayahanda dan ibunda. Di sini kami akan menampilkan sedikit daripada perjalanan dakwah kami, mulai daripada menjemput Al-Quran sampai kami memberikan Al-Quran ini kepada mereka yang berhak menerimanya. Silakan kepada anda ada yang untuk mendengarkan. Beliau adalah pembina kami, Bapak Dr. Mustafa Umar, selaku ulama tafsir dari Provinsi Riau. Ini juga merupakan safar dakwah dengan ustaz-ustaz di daerah-daerah. Dan ini pendistribusian Al-Quran kita daerah Riau pada mereka yang cinta Al-Quran. Beliau adalah pemilik percetakan Al-Quran yang ada di pusat Kabupaten Jakarta yang bernama Maktabah Al-Fatih. Beliau Ustaz Zaki Mirza yang selalu kita lihat di televisi, selaku pembina kita juga yang ada di Yayasan Kita Pulih Berbagi ini. Dan ini penyerahan Al-Quran kepada santri-santri yang mereka itu gemar menghafazkan Al-Quran ini. Dan ini pendistribusian kepada pesantren Darussalam Aceh. Alhamdulillah kita sudah memberikan Al-Quran ini. Baik ayahanda, itulah tadi sedikit daripada cuplikan perjalanan dakwah kita, mulai dari menjemput sampai kita mengantarkan Al-Quran kepada mereka yang berhak menerimanya. Baik ayahanda dan ibunda, di sini kami akan memberitahu cara bagaimana ayahanda dan ibunda mewakafkan Al-Quran ini. Di sini kami membawa Al-Quran ini, alhamdulillah kita bekerja sama dengan pemilik percetakan Al-Quran yang ada di Kota Jakarta, yaitu Maktabah Al-Fatih, dengan kualitas Al-Quran dan kertas yang sangat baik dan layak untuk dibaca. Kemudian ayahanda dan ibundaku, kita maharkan Al-Quran ini 100.000 rupiah. Alhamdulillah, kenapa begitu maharnya? Karena alhamdulillah pemilik percetakan ini, beliau juga ambil andil untuk membantu saudara-saudara kita yang ada dan ibundaku. Baik ayahanda dan ibundaku, nanti bagi ayahanda dan ibunda yang mewakafkan Al-Quran ini
termasuk daripada ayahanda kita Lampumbina juga di yayasan kita berbagi ini 5 Al-Quran ke atas akan mendapatkan sertifikat piagam wakaf dari yayasan kita berbagi ini ayahanda dan ibundaku. Kemudian yang perlu kami tekankan barangkali percaya hanya dan ibundaku hari ini yang sudah memiliki niat untuk membantu saudara-saudara kita, tapi tujuan kita hadir di sini adalah untuk beribadah di pagi hari, mendapatkan yang namanya kata Nabi Muhammad salatul fajar khairun min dunya wa ma fiha. Barangkali ada di bunda tidak membawa uang, kami menyediakan bagi anda di bunda yang diwakafkan hartanya bisa melalui pihak transfer ayahanda, bisa melalui pihak transfer, boleh ditransfer 1 hari, 2 hari atau 1 minggu yang akan datang. Yang terpenting sekarang kita catat dulu nama kita yang ada di bundaku agar nanti menjadi laporan bagi kami yang ada di bundaku. Baik yang ada di bundaku, nanti di depan yang ada di bundaku ada tim kami yang berdiri, silakan ada tim untuk diri di hadapan yang ada di bunda kita. Nanti silakan acungkan tangannya yang ada di bunda, acungkan tangannya, nanti tim yang akan menghampiri ayah anda dari bunda untuk mencatat wakaf daripada ayah anda dari bundaku. Baik ayah anda dari bundaku, di sini kami akan mengajak ayah anda dari bundaku berwakaf. Kita mulai dengan 100 Al-Quran ayah anda dari bundaku. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti 1 Al-Qurannya 100.000, 100 Al-Qurannya 10 juta rupiah ayah anda dari bundaku. Alhamdulillah di beberapa daerah ada jemaah-jemaah kita yang wakafkan 1 orang 100 Al-Quran, ada yang 80 Al-Quran, ada yang 50 Al-Quran. Baik ayah anda dari bundaku, bismillahirrahmanirrahim. Aku yakin ayah anda dari bundaku, silahkan angkat tangannya. Barang siapa yang ingin wakafkan 100 Al-Quran, alhamdulillah Kandayani ada sebelah kiri kita, Kandayani Bapak kita ingin wakafkan Al-Quran, silahkan ayah anda dari bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah kanan kita, maaf nanti menunggu ayah andaku. Baik ayah anda dari bundaku, kenapa kami begitu bersemangat jauh-jauh dari Provinsi Riau untuk datang ke negeri Aceh ini? Karena kami sering terngiang-ngiang. Nabi pernah mengatakan kepada kita semua, kami ingin mengamalkan ini, kami ingin mengajak kepada ayah anda dan bunda mengamalkan ini. Kata Nabi, sama tahu Adam in qata'a amaluhu illa bi salasin, shadaqatun jariyatun, ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun shalih. Apabila mati nanti seluruh anak Adam, maka akan terputus, maka akan terpotong seluruh amal ibadahnya kecuali 3 hal. Yang pertama kata baginda Nabi adalah sedekah jariyah, sedekah yang kita berikan kepada saudara-saudara kita nanti yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Ayah anda dan bundaku, kapan dan di mana kita meninggal dunia kita tidak pernah tahu. Dengan siapa kita, usia berapa kita meninggal dunia kita tidak pernah tahu. Maka hari ini ayah anda dan bundaku melalui jalur wakaf ini, mudah-mudahan ini adalah wasilah kita, ini adalah jalan kita, ini adalah jembatan kita untuk meraih ridhonya Allah. Karena ayah anda dan bundaku, bagaimanalah nanti nasib Islam 10-20 tahun yang akan datang kalau generasi-generasi kita ini mereka tak memiliki Al-Quran tersebut ayah anda dan bundaku. Padahal sudah jelas inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini petunjuk bagi kita. Al-Quran ini cara kita mengenal Allah, cara kita mengenal Nabi, cara kita mengenal Islam. Ayah anda dan bundaku, baik ayah anda dan bundaku, silakan kembali ayah anda dan bundaku, kita acungkan tangan kita ingin mewakafkan Al-Quran 50 Al-Quran ayah bundaku. Bismillahirrahmanirrahim. Mewakafkan 50 Al-Quran yang pertama ayah anda dan bundaku. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin mewakafkan 50 Al-Quran yang kedua ayah anda dan bundaku. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin mewakafkan 50 Al-Quran yang ketiga. Baik anda abdi, alhamdulillah ada ayah anda kita di belakang pakai sorban. Bentar ya bentar. Mudah-mudahan karena Harun, alhamdulillah ada ayah kita di depan ini mewakafkan Al-Quran. Baik ayah anda dan bundaku, kembali mengajak kepada ayah anda dan bundaku. Saya ingin bercerita bahwasanya pernah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah dengan kita memberikan harta kepada saudara kita akan mengurangi harta kekayaan yang kita miliki? Respect Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya. Wahai sahabatku,
harta yang kamu berikan kepada saudaramu tidak akan pernah mengurangi. Tapi